Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aktivitas individu yang ada di buku paket informatika halaman 81 ya. Jadi kita akan membuat proyek menghitung nilai rata-rata ya. Jadi kita diminta untuk membantu Bapak Ibu guru membuatkan aplikasi untuk menghitung nilai rata-rata dari kelas ya. Jadi di sini kita akan membuat aplikasi ada input, yaitu pertama kita memasukkan dulu berapa jumlah siswa, kemudian kita menginputkan nilai dari tiap-tiap siswa tersebut, kemudian setelah selesai memasukkan nilai akan ada output, yaitu tulisan di layar berupa nilai rata-rata ulangan ya, ujian tersebut ya. Untuk itu sebelum kita mulai membuat, ini saya perlihatkan dulu kodenya. Ini kode yang saya pakai. Kemudian ini adalah hasilnya. Jadi ini dimulai ketika saya klik si kucing. Pertama kita diminta untuk memasukkan berapa jumlah nilai siswa ya, berapa jumlah siswa. Misalkan satu kelas ada 5 anak, saya enter. Kemudian nilai pertama adalah misalkan 90. Nanti dia akan tampil di sini. Kemudian 80 ditampil di sini. Kemudian 70, 90, 80. Maka nanti akan ada nilai rata-rata yang tampil di si kucing ya. Itu hasil dari pekerjaan kita nanti. Ini kodenya saya perlihatkan, bagi yang tidak menyimak boleh melihat kodenya saja. Ya, sekarang kita mulai ya. Jadi sebelum kita membuat aplikasi, kita buat draft konsep dulu ya. Jadi sebagai acuan kita dalam pembuatan aplikasi. Jadi misalkan saya ada di kelas 9C. 9C di sana ada 5 anak. Si A, si B, si C, si C, si D, dan si E. Si A misalkan dalam ulangan harian dia dapat nilai 90, si B 80, kemudian si C 70, si D 80, dan si E 90. Terus bagaimana saya mendapatkan rata-rata dari si A sampai si E? Jadi kita akan coba hitung dulu rata-ratanya ya. Jadi rata-rata sama dengan jumlah nilai total, yaitu 90 ditambahkan dengan 80 ditambahkan 70 ditambahkan 80 ditambahkan 90. Jangan lupa diberi kurung, kemudian dibagi sejumlah siswa. Jumlah siswanya adalah 5 anak, 5. Kemudian saya enter. Jadi dari perhitungan ini kita coba rapikan dalam suatu rumus ya. Jadi kita buat rumus dulu, rata, biar kelihatan, rata sama dengan, jadi yang pertama adalah 90, 80, 70 ini kita simpan dalam suatu variabel namanya jumlah siswa. Jumlah siswa. Jadi penjumlahan tadi jumlah siswa, jumlah nilai total, jumlah nilai total. Jadi agar mempermudah kita simpan dalam suatu variabel namanya jumlah nilai total. Jadi jumlah total 90 tambah 80 ini kita simpan dalam variabel jumlah nilai total. Kemudian dibagikan dengan 5. 5 dari mana? 5 adalah jumlah siswa dari kelas 9C. Jadi kita tambahkan variabel kedua namanya jumlah siswa. Jadi untuk menghitung rata-rata, saya cukup membuat 3 variabel. Variabel pertama adalah yang menyimpan nilai rata-ratanya, yaitu variabel rata-rata. Variabel yang kedua adalah yang menyimpan total jumlah nilai ulangan harian, yaitu saya simpan dalam variabel namanya jumlah nilai total. Dan yang terakhir adalah variabel pembaginya, yaitu yang bernama jumlah siswa. Jadi cukup sederhana untuk kode kali ini, hanya pembagian saja. Kita mulai dulu ya, kita mulai buat aplikasinya sekarang. Jadi setiap kita buat aplikasi harus diawali dengan suatu peristiwa atau event. Nah,
Jadi setiap aplikasi apapun itu kalau di thread harus diawali dengan suatu triggernya, yaitu event. Sekarang kita akan buat trigger yang pertama. Aplikasi ini akan dimulai ketika saya klik si kucing. Ketika saya klik si kucing akan meminta kita untuk memasukkan berapa jumlah siswa. Kita cari di event, kita ambil event ketika saya ngeklik si kucing, itu di sini when the sprite clicked. Ketika sprite ini diklik, kalau si kucing diklik ngapain? Dia akan meminta kita untuk memasukkan berapa jumlah siswa. Kita tampilkan di sensing, ambil kode ask yang ditanyakan. Terus kita apa yang ditanyakan itu masukkan jumlah siswa. Dan si kucing akan menunggu sampai kita memberikan jawaban. Jadi kalau ini saya klik, maka si kucing akan ngomong, akan meminta kita untuk masukkan jumlah siswa. Contohkan 5 ya. Oke. Enggak akan ada hasilnya karena kita belum ada kode lebih lanjut. Sekarang agar jawaban kita tadi, yaitu yang saya ketikkan berapa jumlah siswa itu 5 anak, agar tersimpan di sini, maka kita harus buat variabel terlebih dahulu yang berfungsi untuk menyimpan suatu nilai. Kita make a variable, kita buat variabel namanya jumlah siswa yang akan menyimpan jawaban kita yang berisi jumlah siswa. Setelah kita buat variabel, maka kita simpan dulu. Kita deklarasikan isinya jumlah siswa itu apa. Yaitu adalah jawaban kita. Jawaban ketika saya menekan 5 ini, saya centang, maka akan disimpan dalam suatu jawaban, yaitu answer. Jadi yang kita ketikkan ini, 5 ini, dia akan masuk ke dalam answer ini. Nah, agar answer ini nggak hilang, kita simpan dalam variabel namanya jumlah siswa. Sekarang kita coba, saya centang, maka inputan kita tadi, itu yang 5 tadi, akan disimpan dalam variabel namanya jumlah siswa. Setelah itu kita lihat lagi kodenya nih. Setelah itu kita akan menghitung jumlah nilai total. Jumlah nilai total. Kita buat dulu variabel namanya jumlah nilai total. Kita di variabel, make a variable, tambahkan variabel namanya jumlah nilai total. Kemudian di OK. Setiap ada variabel baru, diusahakan kita set terlebih dahulu, deklarasikan berapa nilai awalnya. Jadi kita set dulu di sini jumlah nilai total sama dengan 0 untuk mereset. Jadi apapun variabelnya, diusahakan kita harus deklarasikan nilai awalnya, yaitu kita set dulu ya. Kecuali kalau jumlah siswa, karena set awalnya bukan 0. Kenapa bukan 0? Karena dia di awal pasti akan menyimpan nilai jumlah siswa. Jadi pengecualian untuk ini ya. Tentu untuk variabel yang lain harus dideklarasikan nilai awalnya terlebih dahulu. Terus kita ngapain lagi nih? Setelah ini, setelah memasukkan berapa jumlah siswa, kita akan memasukkan nilai dari tiap-tiap siswa yang ada di kelas 9C. Jadi si A, si B, si C, si D, dan si E. Karena ini kegiatannya sama, yaitu menginputkan suatu nilai, maka kita gunakan kode namanya repeat atau ulangi. Kita akan mengulangi kegiatan yang sama, yaitu menginputkan nilai siswa. Jadi ditambahkan di sini repeat atau ulangi. Berapa kali kita ulanginya? Kalau jumlah siswa kelas 9C ada 5, berarti saya inputnya 5 kali. Kalau kelas 9C ada 32, berarti saya harus inputkan sebanyak 32 kali. Jadi kita akan mengulangi inputan tadi sebanyak jumlah siswa yang kita inputkan di awal. Jadi kita masukkan di sini di variabel jumlah siswa. Saya akan mengulangi berapapun, itu bisa fleksibel, tergantung kita di awal masukkan berapa kali. Misalkan nih, di awal saya masukkan 5 siswa, maka akan ada perulang sebanyak 5 kali. Kalau saya masukkan 32, maka akan diulang sebanyak 32 kali. Ini kode repeat untuk mengulangi pola yang sama ya. Setelah itu kita ngapain lagi? Kita
meminta untuk masukkan nilai ya. Jadi kita ambil kode AX ya, meminta masukkan nilai ulangan ya. Masukkan nilai ulangan, masukkan nilai siswa gitu aja ya. Masukkan nilai siswa dan tunggu. Setelah itu agar apa yang kita inputkan ini, contoh ya, ini misalkan saya masukkan jumlah siswanya 5 anak. Masukkan nilai siswa, yang pertama dapat 90, yang kedua 80, 70 dan seterusnya. Agar nilai yang kita inputkan ini bisa tampil, bisa terlihat, bisa kita pantau, kita buat variabel baru ya, dengan menggunakan list, make a list di sini. Kita buat list baru namanya nih nilai yang menampilkan hasil inputan nilai. Oke. Kemudian setiap kita membuat variabel kita harus set terlebih dahulu ya. Kalau di ini make a list, setnya adalah delete ya. Delete. Oh yang ini, bukan yang satu, tapi delete all of nilai ya. Kita harus menghapus dulu. Set awalnya adalah hapus, kemudian kita add thing to nilai. Nah, thing-nya apa? Thing-nya adalah jawaban. Nah, jadi setiap yang kita inputkan ini akan tersimpan dalam variabel nilai. Contoh saya masukkan lagi ya, jumlah siswanya misalkan 5. Masukkan nilai siswa pertama 90. Nah, maka dia akan tampil di sini. Lagi 80 akan tampil di sini. 90 lagi akan tampil di sini dan seterusnya. Sebanyak 5 kali. Tergantung berapa jumlah siswa yang kita masukkan tadi. Oke. Sekarang kita akan membuat variabel jumlah nilai total. Tadi sudah dibuat. Sekarang kita akan isi variabel jumlah nilai total. Yang isinya adalah penjumlahan dari berapa yang kita inputkan tadi. Untuk menjumlahkan di Scratch kita gunakan kode change jumlah nilai total by 1 ini ya. Kita masukkan kode ini. Change itu berarti ubah jumlah nilai total berapa dengan ditambah sejumlah jawaban. Change jumlah nilai total by answer. Setelah itu, setelah dijumlah, kita masukkan rumus akhir ya. Yaitu rata-rata adalah sama dengan jumlah nilai total dibagikan jumlah siswa. Jadi kita hitung dulu ya. Kita hitung nilai rata-rata, yaitu set rata-rata. Set rata-rata. Kalau rata belum ada, jadi kita buat dulu variabelnya. Rata. Oke. Jangan lupa setiap variabel yang baru ada, kita set terlebih dahulu biar nggak lupa ya. Set rata to 0. Terus kita set awal set rata sama dengan tadi apa nih, jumlah nilai total dibagikan jumlah siswa. Jadi set rata to ini sama nilainya sama dengan rata sama dengan. Jadi rata sama dengan, kalau di Scratch kita gunakan set rata to. Rata to apa? Jumlah nilai total dibagikan jumlah siswa. Kita ambil dulu jumlah nilai total dibagikan di operator dibagikan jumlah siswa. Nah, sekarang kita tinggal susun saja. Jumlah nilai total dibagikan dengan jumlah siswa. Dimasukkan dalam to. Nah, sekarang peralatannya sudah jadi. Sekarang kita tinggal tampilkan saja berapa rata-ratanya. Untuk menampilkan kita tinggal say hello ini ya. Ambil kode say for 1 second atau lebih. Jadi bisa biar lama tampilkan 5 detik saja. Kemudian say-nya kita ganti dengan rata. Kita lihat hasilnya sekarang. Sekarang saya klik si kucing, masukkan jumlah nilai masukkan jumlah siswa, misalkan 5. Masukkan nilai siswa pertama 90, kemudian 80, 90 lagi 70, 70. Maka nilai rata-ratanya adalah 880.
Jadi cukup mudah untuk yang kegiatan 2 ini untuk membuat nilai rata-rata dari n nilai ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang variabel dan perulangan. Perulangan yaitu yang repeat tadi. Variabel kita membuat beberapa variabel. Ada variabel jumlah siswa, jumlah nilai total, rata, dan list. Variabel list yang berisi nilai. Jadi itu saja pembahasan untuk aplikasi kali ini, yaitu nilai aplikasi untuk menghitung rata-rata nilai. Dan ada tambahan baru yaitu menggunakan list ya, untuk menampilkan apa yang kita inputkan tadi biar tampil menggunakan list. Nah, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.